Jika kamu ingin merombak dapurmu tapi nggak ada anggaran untuk ganti kulkas, masih ada cara untuk memakai kulkasmu meskipun kamu harus memindahkannya ke lokasi lain. Apa kamu tahu bahwa pada kebanyakan kulkas, kamu bisa mengubah arah bukaan pintunya? Pada kebanyakan kulkas, pegangan ini bisa dibalik. Kamu hanya perlu melepas beberapa skrup dan bautnya. Tapi sebaiknya, kamu mencatat urutan perakitan dan suku cadang yang sudah kamu lepas. Adapun alat-alat yang kamu butuhkan cuma obeng, kunci Inggris, tang, dan set kunci ratchet. Ada cara mudah untuk memanfaatkan buah jeruk dengan sebaik-baiknya, dan alat yang kamu butuhkan untuk itu mungkin ada di dapurmu. Lupakan alat pembuat jus yang mahal, nggak perlu mengerahkan banyak tenaga. Lain kali, kalau kamu ingin jus lemon segar, cukup gunakan penjepit makanan. Taruh lemon atau jenis jeruk-jeruk lain apapun di antara penjepit dan gunakan kekuatan alat itu untuk memeras semua jusnya dalam sekejap. Omong-omong tentang buah, ada cara bagus agar buah-buahan tetap segar lebih lama. Dan ini nggak berarti harus beli pisang mentah. Taruh buah-buahan dalam wadah kedap udara dan masukkan di kulkas. Makin sedikit udara yang mencapai buah, maka buah akan makin awet. Lalu bagaimana dengan buah yang lebih lunak kayak stroberi? Stroberi agak lebih sulit dibersihkan karena teksturnya. Inilah cara untuk memastikan agar stroberi aman dimakan. Ambil 3 cangkir air dingin dan tambahkan secangkir cuka. Masukkan stroberimu ke dalam campuran itu dan aduk pelan. Setelah kamu tiriskan dan bilas dengan air keran dingin, untuk membersihkan cukanya, tepuk-tepuk dengan tisu agar kering. Terakhir, taruh dalam wadah tertutup dan simpan di kulkas sampai kamu siap menyantapnya. Aku hampir yakin kamu salah memakai benda ini selama hidupmu. Tapi kayak kamu, aku juga salah. Ingat bantal leher yang sering kamu pakai pas bepergian? Ternyata, kebanyakan dari kita cenderung memakai bantal di belakang leher kita dan mengamankan bagian depannya dengan kancing. Nah, sebagian orang bilang, rasanya akan jauh lebih nyaman jika kamu membalik bantalmu. Kenapa? Karena dengan celah di bagian belakang leher, kepalamu masih tertopang. Tapi kamu bisa meredakan tekanan di leher jika kepalamu mulai terkulai ke samping kiri dan kanan ketika tertidur. Dan dagumu akan tetap aman di tempat. Mungkin kamu pernah melihat banyak benjolan aneh di trotoar beton, terutama di area ramai atau lalu lintas padat. Ini disebut paving taktil. Paving jenis ini pertama kali dipakai di Jepang di tahun 1960-an. Karena efisien, orang mulai memakai paving jenis ini di seluruh dunia. Saat ini, sistem berkembang menjadi beberapa jenis paving untuk situasi berbeda. Paving blister misalnya dipakai di zebra cross. Ini sangat penting bagi orang dengan gangguan penglihatan yang mengingatkan mereka akan adanya zebra cross di depan. Seringnya, paving ini terdiri dari beberapa baris paving blister yang bagian atasnya rata dan diatur dalam pola segi 4. Lalu ada paving taktil corduroy, palang bundar yang melintang di depan pejalan kaki. Ini memberitahu orang dengan gangguan penglihatan tentang bahaya, seperti tangga atau bidang miring. Terkadang, setelah hari yang panjang, nggak ada yang lebih menenangkan daripada makanan sisa untuk makan malam. Sayang, karena begitu lelah, mungkin kamu lupa menutup piring makananmu dengan tisu. Lalu microwave-mu akan jadi sangat kotor. Ada cara mudah untuk membersihkannya, dan ini nggak perlu produk khusus. Siapkan campuran yang terdiri dari setengah bagian air dan setengah bagian jus lemon. Tuang cairan ke dalam mangkuk dan masukkan ke microwave sekitar semenit. Keasaman larutan akan membantu membersihkan lemak di dinding microwave dan kamu cukup mengelap residunya. Apa kamu termasuk yang suka bereksperimen ketika membuat kue dan gak suka alat bakar? Lain kali, pakai saja pengocok telur jika kamu menambahkan tepung. Masukkan pengocok ke dalam kantong tepung dan alat itu akan mengangkat tepung dalam jumlah lumayan banyak di antara batang logamnya.
Menurutku, nggak ada yang lebih kusukai dari trik simpel dan cepat agar pekerjaan sehari-hari lebih mudah. Seperti yang satu ini, tentang kantong sampah. Seperti halnya aku, pasti kamu salah melakukannya. Buka kantong sampah. Kamu nggak perlu membuka seluruhnya. Cukup bagian atasnya saja. Tempatkan pinggiran kantong sampah ke tepi bak sampah dan amankan. Dorong bagian lainnya ke dalam bak sampah. Dan kantong akan terbalik sempurna. Aku suka camilan, tapi kadang kacang pistachio sulit sekali dikupas. Kacang ini bisa bikin tanganmu sakit dan merusak kukumu. Tapi apa kamu tahu, pistachio juga bisa dengan mudah dipakai untuk mengupas kacang yang bandel? Tumpuk bukaan kedua pistachio hingga kedua kacang bertautan. Lalu, cukup tarik dan keduanya pasti akan terbuka. Deodoran cenderung bikin kotor, terutama pada baju hitam. Tapi kamu nggak butuh produk mahal untuk menghilangkan noda itu. Kamu bahkan nggak perlu ganti baju jika ini terjadi. Gosok bagian bernoda dengan bagian kain lain, begitu deodoran mengering. Noda itu akan mengelupas sangat mudah. Di kamar mandimu pasti ada batu apung. Tahu kan batu aneh yang kamu pakai untuk mengeksfoliasi tumit? Ada banyak hal lain yang bisa kamu lakukan dengan batu ini jika kamu kreatif. Ternyata batu apung bagus untuk membersihkan bulu hewan peliharaan dari tekstil perabot. Bisa juga dipakai untuk membersihkan bulu kain. Kamu bisa mengatasi pipa dapur tersumbat dengan larutan buatan rumah. Larutan ini sama efektifnya dengan yang dibeli di toko dan memakai jauh lebih sedikit bahan kimia yang merusak. Tuang sedikit cuka putih ke dalam kettle. Pastikan kamu memanaskannya, tapi ingat, buka jendela dapurmu karena baunya mungkin agak menyengat. Sementara itu, taruh sedikit soda kue dalam pipa yang ingin kamu bersihkan. Biarkan beberapa menit. Lalu tuang cuka yang sudah dipanaskan. Campuran itu harusnya meletup dan mendesis keras. Tapi jangan khawatir, memang itu yang seharusnya terjadi. Setelah tidak mendesis, buka keran dan biarkan air suam-suam kuku mengalir sekitar semenit. Air ini akan membilas semua residu yang menyumbat pipamu. Bonus tambahan, lihat bagian dalam pancimu. Bersih seperti baru. Jujur, aku bukan termasuk orang yang sabar. Aku juga nggak begitu berbakat membuka stopless. Tapi memakai karet gelang dan memasangnya di tepi tutupnya selalu berhasil. Cara ini membantu tangan untuk memegang erat karena anti-selip. Ini cara ampuh setiap aku menemukan stopless yang sulit dibuka. Tapi jika cara ini nggak berhasil, ku taruh stopless di air panas. Panas membuat logam memuai, hingga segelnya lebih mudah dibuka. Kamu tahu betapa sulitnya memasang benda-benda di dinding, terutama pada barang yang butuh lubang banyak. Tapi ini trik jitunya. Ambil sepotong selotip dan rekatkan di atas benda yang ingin kamu pasang di dinding. Mungkin itu berupa lukisan atau bahkan kabel ekstensi. Tandai titik yang harus dilubangi pada selotip. Lalu lepas selotip dan pasang di dinding. Sekarang, kamu akan tahu pasti berapa harusnya jarak paku. Sarapan sepotong roti panggang oles mentega memang paling juara. Kalau hot fudge sundae nggak dihitung ya. Tapi jika kamu kesulitan ngolesin mentega dingin ke roti bakarmu, aku ada ide. Pakai parutan keju. Perkirakan jumlah yang kamu butuhkan dan parut menteganya. Proses ini akan melunakkan mentega hingga lebih mudah dioleskan. Dan kamu nggak perlu melelehkan banyak mentega dalam proses itu. Tapi hot fudge itu... Ada alasan kenapa pasta kering banyak bentuk dan ukurannya.
karena tiap jenis pasta paling cocok dengan saus tertentu. Pasta kulit kerang misalnya paling pas dengan saus yang lebih padat dan kental. Kenapa? Karena saus itu masuk ke dalam kulit kerang hingga hidangan lebih mudah disajikan dan dimakan. Permukaan luarnya yang bergerigi juga bantu saus menutup kulit kerang itu. Kalau kamu pernah ngalamin cookiesmu gosong, bisa kamu selamatkan dengan parut kepercayaan juga. Cukup parut bagian yang menghitam setelah cookies dilepas dengan hati-hati dari loyang. Tapi hati-hati, dan tunggu sampai cookiesnya dingin. Kalau bentuknya agak rusak, kamu selalu bisa celupin cookiesmu ke dalam coklat leleh. Setelah coklat dingin, kamu akan memperoleh cookies berbentuk sempurna. Tapi, setelah lewat mulut dan di luar itu, apa bentuk cookies benar-benar penting? Aku cuma bilang loh. Jika kamu suka mengisi sandwichmu dengan banyak bahan, tapi nggak begitu suka rotinya jadi lembek, ada cara untuk mengurangi kelembapannya. Ambil tomat dan timun irismu dan taruh di antara tisu sampai 5 menit. Setelah itu, kamu bisa memakainya. Pastikan juga untuk mengoles mentega, keju, saus kayak mayonnaise atau saus tomat ke rotinya dulu. Ini akan bantu kamu menyegel roti dan menjauhkan kelembapan. Sebagian orang berpikir bahwa benang putih kecil yang kamu temukan di dekat kuning telur harus dibuang sebelum telurnya kamu masak. Aku kasih tahu ya, helaian ini disebut chalaza. Dan sebenarnya kamu nggak perlu menyingkirkannya kok. Helaian ini menjaga kuning telur tetap di tempat, yaitu di tengah telur. Chalaza nggak akan mengganggu konsistensi atau rasa makananmu. Jadi, membuangnya sangat terserah kepadamu. Pernah melihat kalau kebanyakan kotak jus dilengkapi 2 sayap, 1 di tiap sisi? Itu sebetulnya pegangan. Produsen mendesain kotak dengan cara ini agar kita lebih mudah memegangnya. Dengan begini, akhirnya kita nggak menekan kotak hingga jusnya tumpah. Kamu nggak perlu jadi tukang roti profesional untuk tahu kalau kamu bisa memakai gula pasir atau gula coklat dalam resepmu. Tapi apa kamu pernah penasaran apa beda keduanya? Ternyata yang membedakan cuma selama produksi gula coklat ditambahkan sedikit molase. Pada dasarnya, molase adalah semacam sirup yang kamu peroleh ketika memproses gula tebu. Molase biasanya dibuang dalam proses rafinasi. Begitulah gula pasir dibuat. Tapi jika dalam produk akhir masih tersisa sejumlah molase, akhirnya kita memperoleh gula coklat dengan rasa khusus dan corak lebih gelap. Ini hal yang baik. Ada banyak hal yang bisa kamu masukkan ke dalam mesin cuci piring selain piringmu. Misalnya, kamu bisa membersihkan benda-benda seperti sarung tangan oven silikonmu atau berbagai knop peralatan dapur seperti oven atau kompormu. Spons dan serbet dapur yang bisa dipakai lagi juga aman dicuci di mesin cuci piring. Omong-omong tentang produk kebersihan dapur, ada banyak hal yang bisa kamu lakukan dengan sabun cuci piring loh. Seperti menghilangkan kotoran perabot terasmu. Tambahkan saja sedikit deterjen piringmu ke air hangat dan pakai larutan ini untuk mengelap perabotan yang di luar ruangan dengan serbet. Akhirnya, bilas sampai bersih dengan selang kebunmu. Kamu juga bisa memakai sabun cuci piring untuk membersihkan noda berlemak di pakaianmu. Entah itu noda saus pasta atau saus salad. Hey, kadang mulut juga terlewatkan. Jadi, oleskan sedikit sabun cuci piring pada noda itu, lalu bilas dengan air. Pakai sabun tak berwarna untuk pakaian yang lebih ringan. Untuk noda yang lebih bandel, biarkan terendam sebentar dalam sabun cuci piring. Lalu, cuci pakaian itu dengan mesin cuci seperti biasa. Dan, pikirkan untuk memakai alas dada. Jika nggak ada metode yang bisa membantumu merapikan lemari pakaian dan kamu masih kewalahan dengan bertumpuk-tumpuk pakaian, ada cara sederhana yang mungkin bisa efektif. Cara ini disebut aturan 1 masuk 1 keluar. Artinya, untuk tiap kamu beli sepotong pakaian baru, kamu harus singkirkan 1 baju yang sudah kamu miliki. Itu berarti kamu selalu membersihkan tempatmu. Untuk mempermudah menemukan sesuatu di lemari pakaianmu, semoga berhasil. Simpan pakaian yang paling sering kamu pakai setinggi mata. Dengan cara ini, pakaian akan lebih mudah ditemukan dan ditarik ketika buru-buru. Pakaian yang cenderung kurang sering kamu pakai, semisal pakaian malam, bisa ditaruh di rak di atas atau di bawah ketinggian mata.
Kaleng rempah-rempah lama bisa kamu manfaatkan dengan baik. Kalau kamu lem magnet kuat di bagian dalamnya, kaleng ini bisa berfungsi sebagai rak magnetik loh. Kamu bisa memakainya untuk segala macam benda sehari-hari, seperti penjepit makanan, sendok es krim, atau peralatan makan. Kamu juga bisa menaruhnya di permukaan logam apapun, seperti pintu kulkas. Wadah ini akan menyatu dengan bagus dengan magnet dapurmu. Tersembunyi di ruang penatumu, ada alat keren untuk memungut bulu hewan peliharaan. Kadang kerja alat ini lebih bagus dibanding lint roller. Ambil dryer sheet, dan dengan memakai sedikit pembersih lemak, kamu bisa menghilangkan bulu-bulu kucing atau anjing dalam sekejap. Ini bisa dipakai pada segala macam permukaan, tapi terutama efektif untuk perabotan berpelapis. Jika kamu nggak suka pintu berderit tiap kali masuk ruangan, ambil sebatang sabun dan gosokkan pada Excelnya. Tapi ini cuma membantu untuk sementara. Tapi cukup membantu sampai kamu ada waktu untuk pergi ke toko besi dan tahu kan untuk beli oli. Apa kamu pernah lihat di sebagian lift ada bintang di samping angka lantai tertentu? Bukan, itu bukan indikasi tempat kantorku berada. Bintang itu ada untuk menunjukkan di mana jalan keluar terdekat, dan itu belum tentu di lantai pertama. Kemungkinan besar ada di lantai yang paling berdekatan dengan jalan raya. Kamu pernah penasaran kenapa rambut berhenti berwarna merah? Di masa lalu, orang sebenarnya sama sekali nggak memakai warna khusus. Sebelum tahun 1920-an, orang bahkan nggak memiliki bentuk rambut standar. Tapi di tahun 1922, seseorang menemukan bentuk segi 8. Tapi awalnya rambut itu dicat kuning. Itu semua karena pewarna merah cenderung terlalu cepat memudar karena paparan sinar matahari. Jadi, sepertinya kuning opsi terbaik. Dibutuhkan 30 tahun lagi sampai cat email anti pudar ditemukan. Akhirnya, warna rambut berhenti kembali menjadi merah. Bagaimanapun, merah masih tetap warna terbaik jika ingin agar sesuatu mudah dilihat. Apa kamu tahu kalau ada sejenis bunga mawar yang bisa tumbuh lebih tinggi daripada manusia? Menurut Guinness Book of World Record, semak-semak bunga mawar tertinggi yang pernah ditemukan tumbuh di Wina, Austria. Tingginya mencapai 8 meter. Ya, naik sampai ketinggian luar biasa. Sebagaimana kita semua punya pola sidik jari yang unik. Nggak ada dua harimau yang punya garis-garis yang sama. Ini mempermudah orang yang bekerja dengan spesies kucing ini untuk membedakan satu harimau dari yang lain. Pasti kamu belum tahu kalau Gedung Putih punya toko bunga sendiri yang tersembunyi di lantai bawah tanah bangunan ini. Toko ini seharusnya menyediakan rangkaian karangan bunga untuk segala macam acara yang berlangsung di sana. Mungkin nggak mengejutkan kalau pizza telah menjadi hidangan pokok Amerika meskipun berasal dari Italia. Orang Amerika begitu menyukainya hingga mereka membeli 350 potong pizza per detik di semua negara bagian. Wah, aku nggak dapat bagian yang adil. Untuk mengelola permintaan yang tinggi terhadap hidangan lezat ini, sekitar 17% dari semua restoran di Amerika Serikat adalah pizzeria. Ada cara membuat jus lemon tanpa bijinya masuk ke dalam minumanmu loh. Coba potong lemon jadi 2 dan peras dengan penjepit makanan. Ujung lemon yang runcing harus menghadap ke bawah. Jus lemon akan mengalir, tapi bijinya akan tetap di dalam lemon. Wah, limun cocok banget dengan pizza. Kamu sedang menjajal celana jeans, gaun, atau jaket dan ingin memasukkan tanganmu ke saku. Tapi, kamu menyadari saku itu hanya hiasan. Kantongnya nggak ada. Lalu kenapa ada yang membuat saku tapi nggak bisa memuat apa-apa? Ambil dulu ponselmu dari lantai ya. Nah, alasan adanya saku palsu itu sederhana. Kalau pakaian punya potongan atau bentuk spesifik, saku bisa merusak tampilannya. Bentuknya bisa berubah, baik saat masih di gudang atau sudah berada di rak toko. Solusinya, singkirkan saku di area-area penting. Selain itu, saku palsu jelas lebih murah dan nggak akan melar. Menariknya, praktik ini sudah ada sejak abad ke-17. Pada masa itu, saku dibuat untuk bisa dilepas. Bentuknya menyerupai tas kecil dan para wanita, misalnya, bisa memindahkannya dari satu pakaian ke pakaian lainnya. Sayangnya, ini juga sangat mudah dijangkau para pencopet. Mereka bisa mengambil kantong semacam itu dan membawanya kabur. Kemudian, pakaian menjadi lebih sederhana dan saku tipis mulai dijahit langsung pada pakaian, alih-alih kantong terpisah.
Cara ini diyakini akan membuat bentuk siluet seseorang menjadi lebih memikat. Tapi, gak lama kemudian, rok yang lebih ketat menjadi tren dan saku gak lagi digunakan. Orang-orang pun mulai menggunakan tas tangan sebagai gantinya. Sekarang ini, sebagian besar saku bisa digunakan, tapi masih ada juga yang palsu. Jadi, bagaimana kita bisa memastikan gak melubangi saku palsu karena mengira itu saku beneran? Pertama-tama, perhatikan jahitan di sepanjang tepian saku, di bagian yang seharusnya bisa dibuka. Kalau ada satu benang yang lepas, gunting saja dan mulailah menariknya perlahan. Kalau sakunya asli, benangnya akan mudah terlepas. Tapi kalau jahitannya sulit ditarik, kemungkinan besar itu saku palsu. Nah, kalau memang begitu, biarkan saja. Sekarang, ayo beralih ke benda sehari-hari lainnya yang mungkin menyembunyikan rahasia. Contohnya, gelombang pada beberapa jenis keripik. Pertama, ini membantu meratakan bumbu dan penyedap rasa. Dengan kata lain, semua zat yang memberi rasa keju pada keripik sebagian besar menempel pada lekukan-lekukannya. Selain itu, keripik juga menjadi lebih renyah. Highlighter diisi dengan tinta fluorescence semi-transparan khusus yang bisa bersinar dalam cahaya redup. Warna kuning dan hijau muda jadi yang paling populer karena nggak menutupi teks saat difotokopi hitam putih. Mesin fotokopi menganggap warna kuning dan hijau muda nyaris nggak ada dan tidak mencetaknya. Pada masa lalu, jeans awalnya punya satu masalah. Para pekerja dan penambang yang merupakan pemakai jeans pertama memberi tekanan yang terlalu besar pada pakaian ini. Akibatnya, jahitannya nggak mampu menahan tarikan dan robek. Kancing logam kecil diciptakan untuk mencegah hal ini terjadi. Sebagian besar resleting logam punya pengunci tersembunyi di dalamnya. Itulah kenapa sebaiknya jangan biarkan gagang resleting berada dalam posisi ke atas. Saat ditarik ke bawah, resleting akan terkunci secara otomatis. Ini berkat beberapa cekungan kecil yang tersembunyi di bawah gagangnya. Sekarang lanjut ke garis-garis horizontal pada botol plastik. Garis-garis itu membantu agar botol selalu tegak. Beberapa botol dibuat dari plastik lunak. Tanpa garis-garis itu, botol-botol tersebut gak akan bisa mempertahankan bentuknya dan bahkan menjadi mudah terpelintir atau rusak. Busa mandi gak hanya memberi keseruan atau aroma yang wangi. Busa ini juga membantu mengatur suhu. Gelembung-gelembungnya menjaga air tetap panas dan kamu bisa menikmati waktu berendam lebih lama dengan atau tanpa bebek karet. Pernah memperhatikan lapisan cairan bening pada pena gel? Itu disebut ink follower atau cairan stopper. Gel dalam pena ini mengandung partikel pigmen yang dilarutkan dalam larutan polimer. Gel harus cukup kental untuk menjaga partikel pigmen tetap tertahan, tapi juga cukup cair untuk mengalir terlebih dulu ke bola lalu ke kertas. Tugas utama cairan stopper adalah menjadi penghalang untuk mencegah gel menguap atau bocor. Tanpa cairan transparan ini, pena gel nggak akan berfungsi. Cairan ini selalu berada di satu posisi dan nggak larut dengan gel. Cairan ini juga nggak bergerak mundur atau mengalir keluar dari pena. Lubang di bagian bawah earphone memungkinkan udara mengalir ke atas dan melalui speaker. Hal ini akan meningkatkan frekuensi rendah, membuat suara bass terdengar lebih mantap. Kualitas suara juga menjadi jauh lebih baik. Beberapa wadah susu plastik memiliki cekungan di bagian sisinya. Ini bukanlah cacat produk, tapi memang seperti itu desain asli produsennya. Cekungan ini punya beberapa fungsi. Pertama, saat susu basi. Proses ini biasanya menyebabkan penggembungan dan peningkatan tekanan di dalam wadah. Saat itulah, cekungan ini sangat berguna, karena akan menyembul dan wadahnya nggak akan meledak. Selain itu, kalau dibekukan, susu akan memuai seperti cairan lainnya. Nah, cekungannya pun akan menyembul keluar dan mencegah wadahnya pecah di dalam freezer. Itu bagus sekali. Jendela pesawat memiliki tepian melengkung dan itu merupakan langkah pengaman yang penting karena mencegah kecelakaan pesawat. Titik lemah biasanya terletak di sudut-sudut. Jika jendela pesawat berbentuk persegi atau persegi panjang, masing-masing akan punya 4 titik lemah. Di bawah tekanan, jendela-jendela itu akan hancur. Jika diamati lebih teliti, kabel-kabel penghantar di atas trem berbentuk zigzag, bukannya lurus. Alasannya adalah karena semua trem dilengkapi pantograf di atapnya.
Bagian atas pantograf secara bertahap akan aus oleh kabel di atasnya dan pada akhirnya perlu diganti. Agar ausnya merata, kabel tidak dipasang lurus di sepanjang jalur trem, tapi dengan pola zigzag. Saat trem bergerak, pantograf akan meluncur di sepanjang kabel dan aus secara merata. Kamu mungkin bertanya-tanya, kenapa ada jerigen bahan bakar dengan 2 lubang bertutup, yang satu besar dan satu lagi lebih kecil? Sebelumnya, aku mengira lubang kecil itu digunakan saat menuangkan sesuatu ke dalam wadah yang lebih kecil. Tapi aku salah, dan aku mengakui kesalahan ini. Sebenarnya, tutupnya harus dibuka sebelum menuangkan bahan bakar ke lubang yang lebih besar untuk mencegahnya muncrat dan tumpah ke pakaian atau tanah. Sebagian besar lubang kancing pada kemeja dibuat vertikal, tapi di bagian paling atas dan terkadang paling bawah dibuat horizontal. Alasannya sederhana, kedua kancing ini lebih sering terlepas daripada yang lain. Untungnya, para produsen sudah menemukan solusi yang bisa mencegah kancing-kancing ini terlepas, yaitu lubang kancing horizontal. Sungguh hebat. Kancing menjadi lebih jarang terlepas dari lubangnya. Saset stik gula atau garam lebih mudah dibuka daripada yang kita kira. Gak perlu merobek salah satu ujungnya. Cara yang benar adalah dengan merobeknya di bagian tengah. Beberapa sepatu boots punya simpul yang menonjol di bagian belakang. Fungsi utamanya adalah untuk memudahkan sepatu dipakai. Tarik saja simpulnya saat kamu memasukkan tumitmu ke dalam sepatu. Simpul ini juga bisa untuk menggantungkan sepatu boots saat kotor atau saat menjemurnya setelah dicuci. Kamu juga bisa memasukkan tali sepatu melalui simpul kalau ingin mengikatnya di pergelangan kaki. Ketika berada di dalam pesawat, kamu mungkin melihat segitiga kecil di atas tempat dudukmu. Segitiga itu menandakan tempat terbaik bagi kru pesawat untuk memeriksa sirip sayap pesawat melalui jendela, untuk berjaga-jaga kalau ada malafungsi. Kalau sepatumu sangat licin, ambil sedikit amplas dan gosokkan pada solnya, agar daya cengkramnya lebih baik. Sepatu akan menjadi lebih kesat dan bisa digunakan saat hujan. Kalau terlalu basah, sepatu mungkin akan bersuara, tapi itu kalau sepatumu bisa bicara. Kalau bagian bawah tempat sampah diberi beberapa lubang, memasukkan dan mengeluarkan kantong sampah akan lebih mudah. Kantong sampah nggak akan tersedot. Biasanya ada gel silika di dalam tas, sepatu, dan banyak barang lain yang kamu beli. Gel ini menyerap kelembapan berlebih. Jangan dibuang begitu saja. Setiap kali sepatumu basah, masukkan beberapa bungkus gel silika ke dalamnya. Termos sebenarnya bukan diciptakan untuk menjaga kopi tetap hangat. Termos dibuat oleh seorang ilmuwan Skotlandia yang cuma butuh tempat aman untuk menyimpan bahan kimia pada suhu yang stabil. Jadi, dia mengambil 2 botol, memasukkan botol yang lebih kecil ke dalam botol yang lebih besar, lalu menyedot udara di antara keduanya. Wah, bagaimanapun juga, terima kasih untuk kopi panasnya. Nah, pertimbangkan ini. Orang mulai bikin gerigi pada koin di masa lalu buat melawan pemalsuan. Di masa lalu, para penipu memotong tepian koin yang rata dan memakai potongannya untuk mencetak uang baru. Tapi dengan gerigi, potongan jadi mustahil disembunyikan. Silinder kecil di kabel pengecas ini disebut choke atau ferrite core. Itu adalah oksida besi magnetik yang membantu mencegah gangguan elektromagnetik. Simpelnya, silinder ini melindungi perantimu dari kerusakan. Kita semua tahu saku kecil di celana jin, tempat orang dulu menyimpan arloji saku. Tapi gimana dengan kancing logam kecil ini? Kancing ini menahan kain. Produsen memasang kancing di area jin yang bisa robek saat bergerak atau tegang. Lubang-lubang kecil di sebagian ransel ini didesain untuk mengikatkan peralatan tambahan. Jadi kamu bisa menyelipkan tali lewat lubang ini dan mengikatkan sepatu kets jika kamu nggak ingin menyimpannya di dalam ransel atau menentengnya. Titik kecil di dekat kamera iPhone-mu adalah mikrofon. Alat ini membantu kamu memperoleh suara berkualitas ketika mengambil video. Fitur Spotlight pada Mac-mu bukan cuma bisa dipakai untuk pencarian cepat file dan aplikasi. Fitur ini juga bisa berfungsi sebagai kalkulator. Ketik saja soal matematika yang ingin kamu pecahkan. Spotlight juga memakai data kamus internal. Masukkan kata apapun pada bilah pencarian dan kamu akan memperoleh informasi tentang itu. Kamu barusan membeli sebotol minyak goreng. Kamu lepas tutupnya dan tampak sumbat botol kecil yang bisa dirobek dengan menarik cincinnya. Keluarkan sumbat ini, tapi jangan buang di tempat sampah.
pasang lagi secara terbalik untuk mengendalikan aliran minyak goreng dengan menekankan jarimu. Tonjolan kecil pada kunci F dan J di keyboard membantu jari-jarimu bergerak ketika mengetik buta. Ketika jari telunjukmu berada di tonjolan ini, kamu tahu persis di mana letak huruf-huruf lain. Sikat di samping eskalator bukan untuk menggosok sepatumu, tapi untuk keamanan. Bulu-bulu nilon ini mencegah tali sepatu dan pakaianmu nyangkut ke dalam eskalator. Itu nggak bagus. Kebanyakan kenop pintu terbuat dari kuningan. Logam jenis ini bagus untuk melawan mikroba. Bakteri nggak bisa begitu cepat berkembang biak pada permukaan kuningan. Bilik-bilik toilet umum ini nggak terlalu memberikan privasi karena suatu alasan. Celah lebar di bagian bawah dibuat agar kamu ingin keluar dari sana secepat mungkin. Berkat desain ini, hampir nggak ada antrean. Kamu bisa memakai tutup plastik dari gelas soda sebagai tatakan. Bentuknya pas untuk menyangga minumanmu dan mencegah permukaan meja jadi basah. Jangan balikan tutupnya, cukup taruh di meja dalam posisi yang sama dengan ketika di atas cangkir. Jika kamu terjebak di dalam mobil dalam sebuah kecelakaan dan nggak bisa membuka pintu, kamu bisa memakai logam dari sandaran kepala yang bisa dilepas untuk memecah jendela dan keluar. Ingat piringan plastik kecil di bawah tutup botol? Benda kecil ini membantu mengawetkan ruang hampa di dalam botol agar minuman tetap bersoda. Kemungkinan kamu pernah mengamati makanan memanas dalam microwave minimal sekali dalam hidup. Menarik, aku tahu. Tapi kenapa produsen membuat pintunya gelap? Lapisan hitam itu dibutuhkan untuk menghambat medan elektromagnetik. Titik-titik di dekat lubang kunci pada gembok didesain untuk drainase air jika masuk ke dalam gembok. Jika gembok macet atau mulai berkarat, kamu juga bisa menuangkan oli ke dalamnya melalui lubang ini untuk mengatasi masalahnya. Bola golf penuh lekuk-lekuk kecil agar aerodinamikanya bagus. Ini disebut lesung pipi, dan desain ini membantu bola bergerak lebih jauh dan lebih rata. Sebagian cangkir memiliki ceruk kecil di luar dasarnya. Ceruk kecil ini membantu air mengalir keluar dan mencegah terkumpulnya air ketika cangkir di dalam mesin cuci piring. Kacamata hitam ditemukan pertama kali bukan untuk melindungi matamu dari matahari. Mereka memakai kacamata itu dalam ekspedisi Arktik. Sejumlah besar salju bisa membutakanmu, seperti kilat yang terang. Untuk menyelamatkan mata, mereka menemukan kacamata unik ini. Kaos manapun bisa kamu pakai bukan cuma sebagai pakaian, tapi juga sebagai lapisan pelindung bagasimu. Cukup masukkan pakaianmu ke dalam koper sebagai penutup dan jangan buang-buang waktu membungkusnya dengan plastik. Kancing di belakang kerah kemeja bertujuan untuk menjaga agar dasimu tetap di bawah kerah. Ya, beberapa orang nggak memakainya seperti tujuannya, sebab semua dasi sekarang lebih sempit, tapi kancing ini masih ada dengan fungsi dekoratif. Dan inilah maksud awal dari dasi. Orang Eropa membuat dasi di abad ke-17 untuk mengeratkan kerah. Dengan begini, orang melindungi leher mereka dari angin kencang. Lalu mereka terbiasa dengan bagian pakaian ini dan menjadikannya aksesoris yang harus dipakai dalam pertemuan kerajaan. Pom-pom lembut di topi pertama kali ditemukan beberapa abad lalu. Pelaut memakainya untuk mencegah kepala mereka terbentur langit-langit dan tepian kapal yang rendah. Orang membuat sebagian besar hanger pakaian dari kayu aras, karena kayu ini mengandung banyak minyak alami yang mengusir ngengat yang suka makan pakaianmu. Bohlam lampu berbentuk bola karena bentuk ini memungkinkan cahaya tersebar merata. Bohlam semacam itu juga lebih murah dan lebih mudah diproduksi. Pernah menemukan potongan kain ini di pakaian baru? Itu bukan kain perca, tapi bahan uji yang harus dipakai sebelum pencucian. Kamu bisa naruh potongan ini di dalam mesin cuci dan lihat apa yang terjadi kepadanya. Jika semuanya oke, kamu bisa memasukkan pakaianmu ke dalam mesin cuci dengan aman. Kipas anginmu memiliki dua mode kerja, musim dingin dan musim panas. Kamu harus nyari saklarnya. Tekan naik untuk mengaktifkan mode musim dingin dan turun untuk musim panas. Di musim panas, kipas menekan udara turun. Kipas ini menarik udara ke atas di musim dingin. Kebanyakan orang memiliki planger bundar ini di kamar kecil. Di film, orang memakainya untuk menyingkirkan sumbatan di dalam kloset. Faktanya, planger dipakai untuk menyingkirkan sumbatan di wastafel. Untuk toilet, kamu harus memakai alat khusus lain.
Ruang tambahan di bawah ovenmu bukan untuk menyimpan panci dan penggorengan. Kamu bisa menaruh beberapa hidangan di sana. Panas dari kompor akan menjaga kehangatan makananmu. Ini berguna jika kamu menunggu teman yang datang terlambat untuk makan malam. Kamu lagi ngeluarin satu kantong popcorn dari microwave setelah dipanaskan. Kamu lihat lubang kecil di bagian atas kantong popcorn? Kamu bisa memakainya untuk menyingkirkan biji jagung yang enggak jadi popcorn. Guncangkan kantong di atas piring dan semua biji itu akan keluar lewat lubang tersebut. Kebanyakan orang keliru memakai bantal perjalanan. Biasanya mereka taruh kedua ujung di bagian depan dan menyandarkan kepala ke belakang. Coba putar bantal dengan arah sebaliknya. Lengkungan harus berada di bawah dagu dan kedua ujung harus diarahkan ke belakang. Sandarkan kepalamu ke depan dan lehermu akan terasa jauh lebih nyaman dalam posisi ini dan kamu akan tidur nyenyak. Orang membuat magnet berbentuk tapal kuda untuk meningkatkan daya magnetnya. Bagian yang biru menunjukkan kutub selatan, yang merah kutub utara. Kedua kutub bekerja barengan dan meningkatkan daya tarik-menariknya. Berkat desain aviasi sempurna, kebanyakan pesawat bisa terbang jarak jauh, bahkan tanpa mesin. Di tahun 1268, Roger Bacon untuk pertama kalinya menyebut-nyebut pemakaian lensa teleskop untuk tujuan optik. Lensa pembesar yang diselipkan dalam bingkai adalah populer untuk membaca baik di Eropa maupun Tiongkok pada saat itu. Jadi masih merupakan pertanyaan apa Barat yang mengambilnya dari Timur atau sebaliknya. Jika kamu mendapati dirimu di tengah laut tanpa makanan, sorry, kamu bisa nyobain memancing. Kamu bisa memakai apapun sebagai umpan, ponsel, arloji, kuncimu, dan kamu bisa pakai tali sepatu sebagai tali pancing, ikat umpan, dan lempar ke dalam air. Dan semoga beruntung menangkap ikan yang menelan ponselmu. Bakal jadi bohong besar nih. Kamu bisa membalikan cincin ditutup kaleng soda dan memakainya sebagai penahan sedotan. Bagian biru dari penghapus awalnya nggak dibuat untuk menghapus tinta. Awalnya bagian biru menghapus tulisan atau gambar pada kertas yang tebal. Bagian yang merah nggak bisa melakukan ini tanpa meninggalkan garis-garis. Tapi yang biru melakukan tugas ini dengan sempurna. Kebanyakan dari kita merobek sticky note dengan keliru. Coba lakukan bukan dari bawah, tapi dari samping sepanjang garis jilat. Dengan cara ini, kertas akan menempel di dinding lebih lama. Pernah penasaran buat apa dua lubang di stik permen lollipop? Selalu kamu bilang, nah, saat orang menaruh stik itu di dalam sirup panas, cairannya akan mengalir ke dalam. Lubang ini membuat permen melekat erat di plastik itu. Dan begitulah hidup.